ada alasan tersendiri. Beberapa waktu kemarin kita mengundang seorang narasumber, yaitu Mas Nek, yang kita minta Mas Nek untuk menceritakan pengalamannya saat menjaga gudang. Jadi memang gudangnya ini angker dan seringkali banyak gangguan. Nah, awal pertama kali kita ke sana itu di sekitaran tahun 2016, waktu pertama kali kami tahu gudang Mas Nek ada di kaki Gunung Kawi pada waktu itu. Awalnya memang pada tahun 2014-an itu Mas Nek pindah ke Malang untuk kerja di Malang, membantu saudaranya menggerakkan perusahaan di bidang makan burung dan lain-lain itu. Dan di tahun 2015 akhir Mas Nek ngabarkan ke kita yang di Surabaya itu kalau dia sekarang pindah di gudang. Jadi dia jaga gudang di kaki Gunung Kawi. Dia cerita kalau di sana suasananya sejuk dan di dekat situ ada air terjun yang namanya Coban Kelotak gitu. Akhirnya kita tertarik yang ada di Surabaya waktu itu. Teman-teman yang ada di Surabaya tertarik pengen main ke Malang waktu itu. Nah, pada waktu itu kita sudah janjian sekitar 7 orang untuk silaturahmi ke Malang, ke gudangnya Mas Nek pada waktu itu. Cuman hari itu yang bisa berangkat cuma aku sama Idris. Nah, kita ngabari Mas Nek kalau yang berangkat aku sama Idris, 2 orang aja gitu. Oh, kalau gitu naik kereta aja, kata Mas Nek seperti itu. Naik kereta, nanti turun di stasiun Malang, biar tak jemput naik motor gitu. Akhirnya berangkatlah aku sama Idris, 2 orang ini. Kita berangkat Jumat malam, kereta terakhir waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Kita berangkat naik kereta menuju Malang lah. Di tengah perjalanan ketika sampai Bangil itu kita sempat ngabari Mas Nek lagi. Kita ngabari kalau sudah di kereta dan posisi sudah di Bangil. Nah, awalnya aku coba telepon. Tak coba telepon, HP-nya Mas Nek lama ngangkatnya. Terus tak coba matiin lagi. Sekitar selang 2 menit tak telepon lagi. Tak telepon lagi dan ada yang ngangkat, tapi suasananya itu senyap. Tapi teleponnya ada yang ngangkat, tapi suara itu suara ibu-ibu tua. Halo gitu. Loh, awalnya kaget. Kok ibu-ibu tua tak telepon? Iya Bu, mohon maaf, Mas Neknya ada gitu. Iya. Loh. Oh, ya udah kabari aja kalau teman-teman dari Surabaya sudah di Bangil naik kereta. Aku bilang gitu. Terus lama diem, suara ini diem, hanya suara yang burung-burung, karena memang di Mas Nek ini suka pelihara burung kan, jadi suara burung yang rame cucu gitu. Nggak lama telepon ini mati, itu mati. Terus aku bilang ke Idris duduk di depanku persis waktu di kereta itu. Idris sambil main gitar kecil gitu. Tak tanya, Idris, emangnya Mas Nek itu di sana di gudang itu nunggu sama siapa? Aku bilang gitu. Loh, setahu aku sendiri Mas. Sendiri kan? Iya, tapi ini tadi barusan tak telepon yang ngangkat ibu-ibu tua lah. Idris kaget loh. Mosok Mas gitu? Mungkin pegawainya mungkin. Iya mungkin ya. Ya wis lah, nanti tanya sendiri aja langsung ke Mas Nek gitu. Nah, perjalanan dari Bangil ke Malang itu tak coba telepon lagi Mas Nek. Tapi lama nggak diangkat gitu. Tak pikir ya wis lah, nanti begitu nyampe stasiun Malang baru tak telepon gitu. Sampailah kita sekitar jam 10:30, jam 11 malam itu di stasiun Malang. Begitu turun, kita keluar, kita coba telepon Mas Nek lagi. Terus diangkat sama Mas Nek. Halo Lur, ya sorry aku tadi soalnya di jalan. Ini nyampe mana? Udah di stasiun Mas, aku bilang. Oke tak jemput gitu. Mas Nek datang. Nggak lama kemudian 10 menit itu Mas Nek datang naik motor lah. Kita bertiga naik motor. Goncengan bertiga. Seret. Lah kita tahu di Malang ini suasananya kan sejuk, hawanya sejuk gitu. Apalagi ini malam hari, jam 11 malam. Nah, ternyata aku sendiri baru tahu sama Idris karena gudangnya Mas Nek ini ngelewati seperti gudang-gudang tembakau gitu. Jadi seringkali kita di perjalanan itu bau tembakau yang harum gitu. Nah, jalanan ini semakin naik seperti memasuki desa-desa yang kanan kiri ini sudah mulai, rumah ini sudah mulai jarang.
Jadi kanan kiri tak lihat, ini suasananya semakin dingin kan, malam-malam itu dingin banget suasananya. Jadi Malang yang dingin, dan ditambah lagi ketika ini semakin naik, ini suasananya semakin dingin. Tak lihat kanan kiri itu sedikit rumah. Kadang itu kita ketemu seperti pohon-pohon yang pepohonan sengon. Terus kadang ini kita ketemu dengan perkebunan jagung gitu. Lama sekali, dari stasiun itu sekitar 1 jaman perjalanan. Begitu sampai di gudang ini aku juga kaget ngelihat gudang yang ukuran besar gitu, dinding yang tingginya 3 meter waktu itu. Aku lihat, ini gudangnya Mas. Iya. Nah, jadi suasana yang senyap itu di depan gudang Mas Nek persis ini seperti hutan kecil yang ditumbuhi pohon-pohon sengon gitu. Terus di sebelah kanannya itu hanya ada 1 rumah, dan ada rumah lagi jauh di sebelah sana. Jadi gudang ini sendirian di sini. Di sebelah kiri ada bangunan yang udah nggak terpakai, seperti bangunan kosong gitu. Terus aku bilang, Mas Nek, ini rumah kosong Mas. Iya kosong, dijual teman, belum laku-laku gitu. Di sebelah kiri itu juga ada rumah dijual tapi juga belum laku, kayaknya sudah lama kosong gitu. Jadi gudang Mas Nek ini tinggi, tembok di depannya ini sekitar 3 meter lebih. Ada gerbang ukuran besar yang cukup untuk 2 mobil. Terus ada 1 pintu di sebelah kanan ini yang cukup untuk 1 orang atau 1 sepeda motor bisa masuk. Nah, kita masuk lewat situ. Kita masuk lewat situ, kondisi yang gelap gitu kan. Terus pintu gerbang yang utama yang besar itu langsung menuju ke arah belakang. Itu ada lapangan kecil, dan di sebelah kanan ini ada bangunan semacam rumah. Di sebelah kiri juga ada semacam bangunan yang besar, rumah tua gitu. Nah, kita langsung ke belakang. Di situ ada toilet 2 yang sepertinya nggak terpakai pada waktu itu, nggak ada lampu. Dan di belakang itu ada kolam, cuman nggak terpakai juga. Jadi kolam ini sudah digantikan dengan seperti ilalang-ilalang gitu. Jadi itu suasana yang pertama kali aku sama Idris itu juga, suasananya enak Mas buat nyepi. Iya enak di sini. Nah, akhirnya kita diajaklah di 1 bangunan yang di sebelah kanan itu. Diajak di situ, dan aku lihat memang banyak sekali hewan peliharaannya Mas Nek, seperti burung-burung, terus ada sugar glider, ada juga kucing, dan di belakang ada peliharaan anjing. Nah, waktu itu Mas Nek bilang, terserah kalian mau tidur di mana. Kalau mau di sini tak siapin, kalau mau di yang bangunan sebelah sana tak siapkan juga itu. Apa mau lihat dulu kondisinya? Oh iya Mas gitu. Nah, kita lihat. Jadi yang di bangunan pertama itu memang seperti rumah biasa gitu, ada burung-burung dan lain-lain. Terus kita masuk di bangunan yang sebelah. Ini memang bangunan tua, dan pintunya udah kelihatan tua dengan gembok yang tua itu dibuka. Begitu buka itu suasananya itu lembab gitu. Jadi kayak dingin yang lembab gitu. Terus masuk, aku bilang sama Idris, rasanya nggak usah tidur di sini deh, yang tadi aja, aku bilang. Iya wes Mas gitu. Akhirnya, Mas Nek, kita tidur di tempat tadi aja. Oh gitu tak? Ya wes. Akhirnya kita kembali ke tempat tadi, disiapkanlah matras, terus sleeping bag dan lain-lain. Kita siap-siap lah bikin kopi dan lain-lain. Terus mulailah kita ngobrol-ngobrol gitu. Lama nggak ketemu, kita ngobrol banyak tentang mendaki gunung dan lain-lain. Terus akhirnya aku ingat waktu di kereta tadi, Mas, aku tadi waktu sampai di Bangil itu sempat telepon sampean. Itu yang angkat kok ibu-ibu tua ya. Terus Mas Nek pas sambil ngerokok itu diem gini loh. Ibu-ibu, nggak ono wong aku tinggal di sini itu sendirian kok. Emangnya ibu-ibu yang ngangkat bilang apa? Ya nggak bilang apa-apa, cuman ngangkat terus halo, terus bilang iya gitu aja. Serius lur, bilang gitu. Iya Mas, serius. Itu jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 10-an lah paling kita nyampe Bangil. Terus Mas Nek bilang, waktu itu aku lagi di jalan, dan ini nggak mungkin aku ngangkat telepon, bilang gitu. Ya Allah, serius Mas, aku sampai tanya Idris, lu Tris, Mas Nek itu di situ jaga sama siapa kok yang ngangkat ibu-ibu tua, aku bilang gitu. Tapi serius lur, ada suara ibu-ibu tua. Iya Mas, serius. Wah ya wes, itu berarti yang jaga sini, Mas Nek bilang gitu. Wah serius Mas?
iya wis yang jaga sini, nanti ntar kamu tahu sendiri gitu. Ya wis, kita ngopi-ngopi dulu, wis nggak usah ngobrolin itu, santai, besok pagi kita jalan-jalan ke Coban Klotak bilang gitu. Ya wis mas, santai kita ngobrol sampai jam 1 dini hari, terus kita udah mulai siap-siap tidur. Mas, aku ngantuk, aku tak tidur ya. Ya wis, mulai tidur, tak lihat. Jadi kita tidur beralaskan matras yang biasa buat camping itu. Terus sudah disediakan sleeping bag sama Mas Nek, kita pakai sleeping bag karena cuacanya kan dingin. Mas Nek bilang nanti semakin malam semakin dingin, antara jam 2 jam 3 itu semakin dingin di sini, makanya mending dipakai aja sleeping bagnya. Oh iya mas, kita mulai tidur dan nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kita udah tertidur dan aku itu dengar setelah beberapa lama tidur itu aku dengar dari arah toilet yang di luar itu, karena toilet posisinya di luar bangunan ya, ada 2 toilet yang aku bilang nggak terpakai itu, nggak ada lampunya, itu dari sana itu terdengar suara seperti orang yang lagi mandi gitu loh, bior gitu, bior gitu. Terus aku kebangun, coba tak dengarkan secara saksama, bior gitu, karena aku lihat di situ Idris sama Mas Nek ini posisinya lagi tidur. Loh, kan nggak ada orang lagi kecuali kita gitu. Terus siapa yang ada di toilet itu? Bior gitu. Nah, dengerin aja. Mas Nek, aku coba bangunin. Mas Nek bangun. Ya Lur, kenapa Lur? Mas, kok ada orang di toilet? Hah? Terus Mas Nek bilang, kamu dengar orang mandi tak? Mas Nek bilang, iya mas. Oh ya wis, udah nggak usah didengerin lagi, udah. Wis kamu tidur, itu bentuk sambutan penduduk sini kata Mas Nek itu, udah nggak usah didengerin lah. Ya wis, aku tidur lagi sampai subuh hari, baru kita bangun persiapan sholat subuh. Terus paginya kita jalan-jalan ke belakang itu yang ada kolam besar di situ. Itu ternyata kolam ikan yang udah nggak kepake, terus udah ditumbuhin ilalang-ilalang yang ada di situ. Nah, jadi Mas Nek ngajak jalan-jalan di sekitar gudang situ. Ternyata di belakang ini ada toilet lagi yang seperti toilet jajar-jajar 5 itu yang udah nggak terpakai, yang kondisinya udah nggak terawat gitu. Jadi terus Mas Nek bilang, loh mas, sehari-hari sampai tidur di mana? Aku tidur di sini. Jadi Mas Nek menunjukkan satu ruangan itu bangunannya dari seng gitu, yang udah nggak terawat juga. Padahal kita malam itu tidur di bangunan yang lantainya keramik gitu, tapi di situ bangunannya itu lantainya dari semen yang udah nggak terawat lah. Terus aku bilang, loh sampean kenapa kok milih tidur di sini gitu? Ya nggak apa-apa, aku pengen tenang aja, kalau di sini ini sepi gitu, aku lebih nyaman gitu. Nah memang Mas Nek ini memang agak-agak nyeleneh gitu orangnya, dia memang sukanya menyendiri gitu kan. Jadi memang di situ Mas Nek itu tidurnya sehari-hari di situ dengan ruangan yang nggak terlalu besar. Di situ ada kasur kecil. Terus di belakang persis, di belakang bangunan persis itu memang ada sumur tua yang sudah nggak kepakai juga. Jadi ada sumur tua yang udah berlumut dan timbanya sudah berkarat di situ. Itu seringkali tak lihat kok suasananya suram di situ. Tapi katanya Mas Nek nyaman di situ gitu. Nah, ketika sudah selesai jalan-jalan pagi itu, kita mulai cari sarapan rawon. Di dekat situ ada rawon, kita makan di situ. Sampai akhirnya kita jalan-jalan ke air terjun Coban Klotak yang ada di dekat situ. Terus siangnya kita kembali lagi ke gudang, kita ngopi-ngopi di situ, ngobrol-ngobrol lagi sampai sekitar jam 2:30 sore. Saat kita ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba Mas Nek ini seperti nerima telepon yang sibuk gitu. Oh iya mas, nerima telepon gitu. Nggak lama, sedikit-sedikit itu keluar dari rumah, terus balik lagi sambil nerima telepon kayak nyari sesuatu gitu. Kenapa mas? Iya ini sorry sih, aku ada urusan kerjaan soalnya. Jadi ribet terus gitu. Nah akhirnya ngobrol lagi, sorry ya tadi tak tinggal telepon. Ya mas, kita ngobrol lagi, ternyata ada telepon lagi. Mas Nek keluar lagi, ngangkat telepon. Terus pas balik dia bilang, Lur sepurane ya, ini terpaksa tak tinggal karena aku ada kerjaan yang harus tak selesaikan. Ini ada
beberapa barang yang terselip dan berkasnya juga nggak tahu kemana, jadi aku harus ke Malang, ke kota maksudnya. Jadi dia harus ke kantor pusat ngurusi kerjaan ini. Jadi kalau nanti malam aku gak balik, aku nginep di kota, nanti kalian wis nggak apa-apa ya, jadi sepurane, dia bilang gitu, wis anggap aja rumah sendiri gitu. Oh ya wis mas. Jadi itu sekitar jam 2:30, jam 3 sore waktu itu. Akhirnya Mas Nek pergi lah. Nah, aku sama istri sendiri nggak ada transportasi kan. Jadi kita ke sana pakai motornya Mas Nek dan motornya dipakai oleh Mas Nek. Jadi kita tinggal berdua di situ. Terus kita nggak berpikir panjang kita harus ngapain, tapi yang jelas wis yang penting urusan Mas Nek beres gitu. Jadi aku sama Etis di situ berdua sampai sore. Akhirnya aku bilang, Tris, kita cari mie ayam loh. Ayo. Tak keluar dari gudang. Nah di situ memang suasananya ini sepi banget dan jarang ada orang jualan, tapi ada satu orang yang jual mie ayam di dekat situ. Kita beli mie ayam di situ sampai menjelang jam 7 malam situ, kita nongkrong di situ sebentar, tapi keadaan di desa situ sudah mulai sepi gitu. Nah jadi bingung kita mau ngapain. Terus kita balik ke gudang, kita nonton film aja. Jadi kebetulan aku bawa iPad yang udah terisi film gitu kan, udah tak siapin. Jam 7 malam ketika balik ke gudang, kita langsung nonton film di bangunan yang sebelah kanan itu. Kita nonton film, aku sama Idris nonton film berdua. Nah, ketika film berjalan sekitar 20 menit, itu tiba-tiba itu ada suara seperti benda dilempar keras dari arah depan. Wah gitu, dan aku berdua sama Idris itu kaget. Ya Allah, siapa itu Idris? Gak tahu mas lah. Langsung kita keluar nyari bunyi tadi ini bunyi apa gitu loh. Ternyata nggak ada apa-apa, satupun batu yang terlempar ini nggak ada, tapi suara itu aku denger banget sama Idris, itu keras sampai aku tuh kaget. Kita berdua itu kaget. Wah, gitu. Terus nggak lama kita masuk lagi. Wes udah deh, kita nonton aja lah, nggak usah direken, nonton film lagi. Kita nonton film lagi sampai selesai. Terus akhirnya ada lagi gangguan dari tembok itu, seperti kayak cakaran-cakaran yang kerak gitu. Aku lihat sama Idris, gimana kalau kita pindah aja di bangunan yang sebelah? Aku ngerasa nggak beres udah. Ya wes mas, akhirnya kita kemas-kemas kan, kita angkut itu matras sama sleeping bag, terus iPad kita semua angkut, kita pindah ke bangunan yang sebelah, yang bangunan tua itu. Jadi kita masuk di situ, suasananya lembab, memang suasananya lebih nggak enak daripada bangunan yang ini. Tapi karena di situ kita diganggu, akhirnya kita pindah di situ. Begitu kita gelar matras, kita coba nonton lagi film yang lain. Itu sekitar jam 8:30, jam 9 malam kita nonton di situ. Suasana udah mulai senyap gitu. Nah, pas nonton emang nggak ada gangguan sampai film itu selesai. Jadi sekitar 1,5 jam film itu selesai, belum ada gangguan apa-apa. Kita lanjut nonton film lagi waktu itu. Jadi sekitar jam 10:30, jam 11 waktu kita nonton film selanjutnya, itu tiba-tiba dari arah luar itu denger seperti kenong. Kenong ini salah satu alat musik gamelan yang ditabuh itu. Tong, itu biasanya kalau di beberapa daerah itu merupakan tanda kalau ada orang yang meninggal. Tung, tung, aku lah noleh sama Idris, dengar mas. Jadi kita benar-benar senyap. Terus yang film ini kita pause, kita coba dengerin. Ini suara kenong semakin dekat. Tung, tung, tung. Jadi kayak seperti kenong ini dibawa sama orang yang lagi jalan. Tung. Nah, padahal kita tahu di situ jauh sekali dengan perkampungan. Dan di belakang ini benar-benar hutan yang lebat gitu loh. Hutan-hutan, pohon-pohon sengon dan apa ini, tanaman-tanaman tebu dan lain-lain, dan nggak ada perkampungan di situ. Tapi suara orang yang seperti mukul kenong ini semakin mendekat. Tung, tung, dan ketika kita semakin dengar itu suara kenong ini seperti seolah-olah di depan pintu. Tung, semakin keras, tung. Terus, ayo Terus, kita cek aja. Jadi begitu kita cek, buka pintu, nggak ada siapa-siapa dan sunyi, nggak ada lagi suara kenong gitu.
Des, ayo kita pindah lagi ke sana, aku bilang gitu. Ya wis mas, kita pindah lagi. Jadi kita angkut lagi tuh matras sleeping bag, kita pindah ke bangunan yang tadi kita rencana tidur. Nah pas kita ke situ sekitar jam setengah 12 malam itu kita baru aja gelar, terus kita bingung mau ngapain karena film juga udah ditonton semua, tapi posisi kita juga belum ngantuk. Nah aku coba inisiatif telepon Mas Nek, ternyata nggak diangkat. Nah tak telepon lagi, nggak diangkat lagi. Nggak lama kemudian Mas Nek ini seperti balesi WA, dia bilang, Lur, sorry, ini aku lagi repot banget sampai sekarang masih ngurusi kerjaan. Sorry, sepurannya sing banyak. Oke mas gitu. Nah kita juga nggak mau ganggu Mas Nek. Ya wis kita tetap di situ. Sekitar jam setengah 12 malam itu aku nyoba bikin kopi sama Idris. Yes, kita bikin kopi karena memang belum bisa tidur waktu itu. Saat bikin kopi santai kita ngobrol-ngobrol. Aku sama Idris ngobrol berdua gitu. Tiba-tiba yang suara anjing di luar ini mulai gonggong. Wow. Nah, aku sama Idris itu ingat kemarin siang ketika masih ada Mas Nek, itu Mas Nek bilang ada dulu penjaga di sini yang jaga gudang ini. Itu selalu ketika mau didatengin makhluk halus, itu tanda tandanya itu selalu anjing menggonggong yang pertama. Yang kedua, suara burung-burung ini seperti gelagapan nggak karuan, kayak terganggu gitu loh. Nah, ini penjaga ini cerita ke Mas Nek dan Mas Nek menceritakan ke kita pada waktu itu. Jadi dulu Lur, ada penjaga di sini. Jadi temennya Mas Nek sendiri yang jaga waktu itu, ikut kerja sama Mas Nek jaga di situ. Dan setiap malam itu ketika ada gangguan itu dia selalu tahu ciri-cirinya, ada anjing yang menggonggong, terus burung-burung ini panik, pasti dia dilihatin sesuatu gitu. Nah, saat cerita ini aja aku merinding. Jadi benar-benar pada waktu itu kita berdua, aku sama Idris itu pas waktu lagi asik ngopi sekitar jam setengah 12 malam, itu anjing gonggong dari arah luar. Dan suara-suara burung ini mulai panik yang ada di sangkar. Kayak panik semua. Lah aku sama Idris ini tiba-tiba inget kata-kata Mas Nek kemarin. Jadi kalau tandanya mereka mau datang, itu anjing menggonggong pertama. Terus burung-burung itu panik Lur. Waduh, ini apa lagi yang datang? Nah ternyata dari arah luar itu kita denger banget ada suara langkah kaki yang seperti yang geser. Jadi orang jalan tapi seperti kakinya nggak diangkat, digeser, srek gitu. Aku sama Idris cuman diem dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi belum tahu harus ngapain, dan suara yang orang jalan itu seperti srek itu mendekat ke arah kita gitu, mendekat gitu. Terus aku bilang, Tris, iki opo mana Tris? Mas gak ngerti mas. Jadi suara itu persis srek. Jadi kita bisa bayangin kalau orang jalan yang dia melangkahkan kaki ini selalu langkahnya seperti ini, diangkat kakinya. Tapi ini seperti orang yang jalan tapi digeser ke lantai, srek, seperti pakai sandal yang digeser ke tanah, srek. Nah ini berlangsung lumayan lama, hampir 1-2 menit berjalan sambil mendekat sepertinya ke arah toilet, karena kita dengar suaranya itu menuju ke arah toilet. Nah setelah kejadian itu, ini burung-burung berhenti, terus anjing juga berhenti melonggong. Dari itu Tris, udah gimana caranya kita tidur aja, udah nggak usah dipikir, kita tidur. Iya mas, akhirnya kita coba tidur. Aku beber matras, kita pakai sleeping bag, kita tidur. Nah sepanjang tidur itu kita masih kepikiran gangguan-gangguan itu, tapi karena mungkin sudah terlalu capek akhirnya kita ketiduran. Nah kita tidur dan aku ketidur, tiba-tiba alarm berbunyi kan, alarmku bunyi, sudah subuh. Nah begitu aku bangun, aku kaget ketika lihat ke arah sampingku yang tadinya itu Idris, itu nggak ada. Jadi matras sleeping bag itu nggak ada. Loh, Idris kok nggak ada gitu. Aku mikir, oh mungkin pindah, tapi kok nggak bilang-bilang gitu.
dengan suasana yang tadinya ini tegang, kok Idris nggak ada gitu loh. Terus aku keluar menuju ke toilet untuk wudhu sebenarnya. Aku wudhu, mau sholat subuh. Nah begitu aku keluar toilet, Idris ini sudah nunggu di luar. Loh Idris, aku tanya, loh Idris, kamu tidur di mana? Aku kan tidur di situ mas. Dia nunjuk bangunan yang sebelah gitu loh. Loh, kan semalam kamu tidur sama aku di rumah ini. Loh nggak keliru mas, Idris bilang gitu, nggak keliru. Bukannya kita tadi semalam itu tidur di bangunan sana. Loh, siktalah, jadi kita kayak orang bingung loh, siktalah. Semalam kan kita nonton di rumah ini, iya dijelasin, kita urut satu persatu. Terus kita diganggu hal semacam ini, terus kita pindah ke sana, iya. Terus kita diganggu lagi, kita pindah ke sini, iya. Terus kita mutusin tidur kan, Tris. Terus kamu tidur di samping, iya mas, tapi kita itu tidur di sana. Tak kira sampean yang pindah. Loh enggak Tris, kita itu tidur di sini. Jadi kita saling bingung gitu loh. Kayak seolah-olah itu kita nggak tahu kita tidur di mana, terus ada yang pindah salah satu gitu. Nggak tahu yang dipindah ini Idris atau aku yang dipindah ke rumah ini. Yang jelas malam itu kita tidur bareng-bareng, terus bangun-bangun kita udah berpisah gitu loh. Setelah sholat subuh, terus pagi kan, udah mulai pagi, udah matahari mulai terbit, kita nongkrong di depan situ, di depan sambil ngadep ke kolam gitu. Nggak lama kemudian Mas Nek ini datang sambil bawa sarapan itu. Oh, sorry kemarin Mas Nek cerita kalau sorry aku banyak urusan kemarin, jadi aku nggak bisa balik sini. Akhirnya kita sarapan bareng. Barulah aku cerita, Mas Nek, ya Allah Mas Nek, gudangnya sampai ini luar biasa angkernya. Kenapa lur? Ya apa cerita. Jadi sampean kan cerita dulu ada penjaga yang di sini itu, yang temennya sampean itu katanya kalau ada yang mau datang itu selalu anjing gonggong dulu, terus burung-burung berkicau. Iya, kenapa? Kalian kayak gitu? Iya mas, kemarin itu kita banyak mas, aduh mas, diganggu hal-hal seperti itu. Pertama anjing gonggong, terus pokoknya macem-macem. Ada suara orang nabu kenong gitu loh mas. Nah, mosok loh. Iya mas, ada orang mukul kenong, tak kira ada orang mati. Padahal sini kan jauh dari perkampungan. Iya sini tidak ada kampung, jauh di sana. Mas Nek bilang gitu. Lah terus kok ada suara orang nabu kenong gitu loh mas. Waduh wis, ya wis itu perkenalan lah katanya Mas Nek gitu. Terus aku bilang lagi, yang terakhir mas, aku tidur sama Idris itu di rumah ini. Nah bangun-bangun Idris itu nggak ada. Ternyata Idris ngakunya dia tidur di bangunan yang sebelah sana. Loh serius itu? Iya. Nah, akhirnya Mas Nek cerita, ini tak ceritain ya, dulu gudang ini bekasnya gudang tembakau. Jadi pemiliknya itu bisa dikatakan tuan tanah yang paling kaya di daerah ini gitu loh. Nah sebut saja namanya Pak Cokro. Pak Cokro itu orang kaya di daerah desa sini dan tanahnya di mana-mana, dan salah satu gudang ini itu miliknya. Dulu ini beliau usahanya tembakau. Nah, Pak Cokro ini seringkali punya kebiasaan aneh. Kadang itu setiap menjelang maghrib, beliau itu hanya pakai kaos singlet duduk-duduk di depan gerbang, mengawasi anak buahnya, dan kadang-kadang itu ketika anak buahnya masuk, itu ngelihat Pak Cokro ada di depan. Dan ketika anak buahnya sudah sampai di belakang, tiba-tiba Pak Cokro ini lagi santai di belakang sambil ngerokok gitu loh. Kok Pak Cokro ada di belakang? Itu sering kali terjadi. Nah, banyak orang, terutama orang sini yang bilang kalau Pak Cokro itu punya ilmu seperti ilmu yang kebal diri gitu loh. Jadi dia punya ilmu itu, dan kebiasaan Pak Cokro itu selalu dia ini ngasih atau masang seperti makhluk-makhluk goib untuk jaga asetnya, terutama aset gudang ini. Jadi di gudang ini dulunya Pak Cokro sengaja menempatkan sosok gondoruo di pojokan situ, terutama di toilet, terus di gudang itu satu, di sini satu, dan di belakang kolam ada satu yang jaga. Aku loh, maksudnya kenapa nggak bilang dari awal? Wah sorry lur, aku sendiri juga
sibuk sama urusan kerjaan, jadi sebenarnya aku mau cerita kalau di sini itu penunggunya memang sengaja. Jadi begitu Pak Cokro ini bangkrut dan gudang tembakau ini bangkrut, dijual lah ke bosku. Pada saat itu mungkin penjaganya ini nggak dicabut, jadi dibiarkan di situ, dan sampai hari ini masih ada di situ, terutama di sumur situ dan di belakang kolam. Di sini ada satu. Dan analisaku, kata Mas Nek, analisaku itu ada dari salah satu dari kalian ini yang memang sengaja dipindahkan waktu tidur gitu. Karena memang seringkali dulu penjaga-penjaga yang di sini ini, temanku itu juga sempat ngalami seperti kalian, dipindahkan tidur. Kalian masih mending dipindah, nggak tahu kamu atau Idris ya, Mas Nek bilang, nggak tahu ini yang dipindah siapa. Tapi yang jelas salah satu dari kalian pasti ada yang dipindah. Nah, dulu itu memang ada temanku yang sempat dipindah itu di depan toilet persis. Jadi dia bangun-bangun itu kaget, loh kok ada di depan toilet gitu. Besoknya dia udah nggak mau lagi kerja di situ. So sempat lagi orang yang deket sini itu kerja ngelamar di sini, diterima, dia jaga gudang ini, padahal penduduk sini. Dia juga ngalami hal aneh, didatengin sosok perempuan ibu-ibu tua gitu dengan wajah yang menakutkan, ngadep ke depan mukanya persis gitu. Akhirnya dia nggak betah tidur di situ. Ya, sering kali kejadian-kejadian semacam itu gitu. Nah, hari itu ketika Mas Nek membeberkan semua tentang makhluk-makhluk yang ada di gudangnya itu, ya kita cuman bisa ketawa kecil dan gimana, aku sama Idris, ini apa aku atau kamu yang dipindahkan di malam terakhir itu? Nggak tahu Mas, tapi yang jelas aku itu ngerasa kita itu tidur bareng. Iya memang kita tidur bareng, tapi di mana? Nggak tahu di bangunan ini atau di bangunan itu, tapi yang jelas bangun-bangun kita udah terpisah gitu loh. Terus Mas Nek bilang lagi, terus tentang yang kamu bilang waktu kamu telepon yang angkat ibu-ibu tua itu aku pernah didatengin Lur. Jadi Mas Nek cerita sekitar subuh waktu Mas Nek tidur di belakang di dekat sumur tua itu ada sosok ibu-ibu tua hanya pakai kemben, terus bawa ini jarik batik gitu. Dia bawa kendi, dia masuk ke kamar Mas Nek itu, terus seperti membangunkan Mas Nek gitu. Lah, posisi Mas Nek sadar, antara sadar nggak sadar, dia bangun, dia melihat mukanya itu ketutup rambut ke depan gitu. Tapi dia tahu persis itu sosok perempuan tua karena jalannya juga agak bungkuk gitu kan. Hanya dibangunin seperti itu, terus sosok ibu-ibu ini keluar gitu aja. Tapi anehnya ketika Mas Nek bangun, ini pintu kamarnya ini kebuka. Padahal sudah jadi kebiasaan Mas Nek ketika tidur, pintunya dikunci. Nggak hanya ditutup tapi dikunci. Lah kali itu ketika ibu-ibu ini datang, pintunya kebuka lebar gitu. Itu sekali itu aja Mas Nek ketemu dengan sosok perempuan itu. Dan Mas Nek bilang mungkin yang ngangkat telepon waktu itu, yang kamu telepon yang angkat ibu-ibu, mungkin sosok perempuan itu. Itu pengalaman kami pertama kali ketika menginjak gudang Mas Nek. Nah, setelah kejadian itu kami masih sering main ke situ, bahkan rame-rame, kadang juga sama teman-teman naik mobil bareng main ke situ. Setelah sebelumnya kita nongkrong di kafe di daerah Malang, malamnya kita nginep di situ, paginya jalan-jalan ke daerah Gunung Kawi atau ke air terjun Coban Klotak gitu. Jadi setelah kejadian itu kita semakin sering berkunjung ke gudang Mas Nek yang ada di kaki Gunung Kawi itu, dan kejadian-kejadian semacam itu juga semakin sering juga kami alami, cuman kami juga nggak terlalu kaget. Cuman yang mengagetkan adalah pertama kali ketika kami singgah di gudang itu dengan gangguan-gangguan yang sampai dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Itu yang paling berkesan pengalamanku sama Idris. Itulah kenapa kami berusaha mendatangkan Mas Nek sebagai narasumber untuk bercerita langsung, karena mungkin beliau yang lebih berkompeten dalam urusan ini, apalagi beliau jaga gudang itu sendirian selama beberapa tahun.